Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ini bagian ketiga ya dari bab sifatil jannah wan nar. Hadisnya cukup banyak, hampir ada 40 hadis, 30 hadis. Hadis nomor 6557 dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan bertanya li ahwani ahlin nari azaban, kepada penghuni neraka yang paling rendah siksanya, yang paling ringan siksanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, lau anna laka ma fil ardi min syai'in, seandainya kamu memiliki apa saja di muka bumi, apa saja yang dimiliki dulu ya, rumah, uang, tanah, mobil, jabatan, akun ta'taf tadi bih, apakah kamu mau menebus dengannya? Bayangkan harta yang Bapak miliki semuanya dijadikan tebusan untuk siksa yang paling ringan di neraka. Dan dia menjawab na'am, iya. Ini hukuman yang seperti apa nih yang sampai ditebusnya oleh semua harta yang dimiliki? Fayaqulu, lalu Allah berfirman, aradtu minka ahwana min hadza, yang aku inginkan dari kamu sebetulnya lebih ringan daripada itu. Wa anta fi sulbi Adam, ketika kamu masih ada dalam sulbi Adam, an la tusyrika bi syai'an, yaitu jangan menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Fa baita illa an tusyrika bi, tetapi kamu enggan melainkan menyekutukanku. Ini menunjukkan bahwa siksa di neraka itu beda-beda levelnya. Meski rinciannya saya tidak tahu ya, karena belum pernah ke sana dan jangan pernah ke sana. Nabi SAW juga tidak menjelaskan detail, tapi dengan mengatakan yang paling ringan siksanya, berarti ada yang lebih berat dari itu. Bagaimana ini siksa yang paling ringan di neraka itu? Ini agak cek celok dulu ya. Nah, ini dijelaskan di dalam nomor 6562 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah, sungguh orang yang paling ringan siksanya, penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat, rajulun, seorang laki-laki, ala akhmasi qadamaihi. Akhmas itu bagian lekukannya, kan di telapak kaki kita dan bagian lekukannya itu akhmas. Disimpan di bawah bagian lekukan telapak kakinya jamrotani, dua bara api. Bara api teta kamari kernyatenya soal halal liber. Itu yang begitu saja. Kalau di dunia kan bara api yang begitu halal liber
pijak pareuh. Kalau di neraka jamrotani itu yaghli minhuma dimahu, sampai membuat ngagolak otaknya. Kita panas bara apinya saja, otaknya langsung ngagolak. Kama yaghlil mirjal wal kumkum, sebagaimana mendidihnya panci dan tempayan. Panci lain panci presto buahnya, presto mah ada toyak. Tapi panci nahar cai zaman baheula ya, ampul-ampulan kita. Nanti otaknya itu begitu ya. Siapa yang paling ringan siksanya di neraka ini nanti dijelaskan di hadis nomor 6564, cuma belum termuat di sini. Di antaranya adalah Abu Thalib yang disebutkan oleh Nabi, nanti beliau disimpan di pinggiran neraka, dohdohin finnar, yang dia terbakar sampai 2 mata kakinya. Jadi yang terbakar itu 2 mata kakinya, tapi mendidihnya sampai otaknya. Ieu nupang entengna. Dan itu terus berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan selamanya di dunia banyak dihukum, diberi dahar, diberi tempat sare, cuma nggak boleh keluar saja. Boleh kita ya, asal nyogok nggak gede. Boleh ada ditemui oleh istri dulu ya, ada rusuh, ada nyawa HP menang asal mayar gede baik. Tapi kalau di neraka ini yang paling ringannya seperti ini. Dan kenapa Abu Thalib, padahal di hadisnya itu disebutkan dia kan yang membela Anda Nabi, ngurus Nabi, anu ngabela Nabi sampai akhir hayatnya. Urang mepanggil Nabi gitu ya. Yang mengurus Nabi, yang seandainya tidak ada beliau, Nabi teh walanya ima logika manusia mau jadi jalmi mau dewasa meureun maut budakeun. Yang membela Nabi dari orang-orang Quraisy, dari para penjahatnya yang keras kepada Nabi, syarain Abu Thalib yang membela, yang mempersilakan Nabi berdakwah, yang membela Nabi dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan tenaganya, tapi tidak masuk surga. Gara-gara apa? Sampai menjelang wafatnya kata Nabi, ya ammi, hei wa dari emang yang di Sunda wa qul la ilaha illallah, sok wa sebutkan la ilaha illallah, kalimatan wahajju biha indallah, satu kalimat yang aku akan bela wa nanti di hadapan Allah. Tapi beliau nggak mau menyebutkan sampai akhir hayat, nggak mau menyebut barang la ilaha illallah. Cekurangnya tuh sebut kuna sugan bener. Lamunnya teu yakin oge. Tapi Abu Thalib enggak mau sampai akhir hayat. Ini yang tadi kata Allah, padahal yang dituntut oleh Allah lebih rendah dari itu, murah. Nyebut la ilaha illallah itu enggak harus mengeluarkan barang 100.000 sekalipun, enggak, murah. Yang dituntut oleh Allah murah, tapi banyak manusia yang enggan. Padahal tadi disebutkan itu sudah jadi perjanjian primordial sejak kita ada di sulbi bapak kita. Awal penciptaan itu dari bapak, bukan dari ibu. Dikeluarkan dari yakhruju min bainis sulbi wat taraib mimma'in dafiq, airnya kan dari bapak. Nah, ketika itu
sudah ada nih bahan manusia, bahan anak di bapak, kita semua sudah ditanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, sebelum masuk ke ibu. Apalagi nanti sudah masuk ke ibu, jadi zigot, jadi janin, lalu ditetapkan takdir. Ini sejak dari bapak sudah ditanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, maksudnya sudah tertanam fitrah manusia itu yakin la ilaha illallah. Dan terlalu banyak ayat Quran yang menyebutkan lau kana fil ardi alihatun illallah la fasadata, seandainya ada dua Tuhan rusak atuh alam semesta ya. Eta aya si Thanos we ge riweuh alam dunya jeung semesta dina film barudak cacakan si Thanos ya. Atau dina film Superman gara-gara aya si eta saat apa, wah penguasa di langit. Apalagi kalau ada dua Tuhan tinggal film Yunani para rasya dewa, wah rusak atau alam semesta. Qul law kana fil ardi aliha idzal labtaghu ila dzil arsy sabila. Pasti Tuhan-Tuhan itu berlomba untuk menjadi penguasa aras. Tinggal film dewa-dewa Yunani. Hayang ngalengserkeun Zeus, wah banyak. Jadi secara logika gak mungkin ada dua Tuhan. Sekelas Fir'aun saja ketika tenggelam dia sempat mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun wae nu ngaku Tuhan, tetap di akhir hayatnya sadar mustahil ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah wa ana minal muslimin. Jadi kurang kuma Gusti Allah nya sudah ditanamkan dalam fitrah kita, dalam hati kita secara manusiawi la ilaha illallah. Lalu ketika kita sudah jadi manusia tinggal dituntut itu, sudah didatangkan buktinya apa, Al-Quran. Mana ada agama lain yang punya kitab suci? Nggak ada. Kitab suci cuma satu, Al-Quran. Ini yang sering saya tekankan ke guru-guru, awas ngajarkan kitab suci di Indonesia ya opat. Quran cenah, Alkitab ya, Injil, Weda, Tripitaka, kagok we sebutkeun sakalian Darmo Gandul, Gatoloco, Centini. Itu yang lain-lainnya sama tuh Darmoga sekalian kitab-kitab jampe ya. Kitab suci itu hanya satu, Al-Quran, dan dengan bukti-buktinya yang kuat seharusnya sudah cukup untuk la ilaha illallah. Tapi ini embung ya. Nah ini yang harus menjadikan kita yakin betapa yang menentukan keselamatan itu asyhadu an la ilaha illallah. Sabager-bagerna si Ahok, sabager-bagerna si Luhut, sabager-bagerna Kapolri, bager pisan. Komo kapersisme bager pisan bro-broan anger. Abu Thalib kurang bagaimana baik kepada Nabi lagi, bukan lagi kepada kita. Cenah mulai orang kafir nyumbangnya ngebangun pesantren Baitul Mulisin, tapi Nabi juga menerima bantuan dari Abu Thalib. Semua silakan, tapi tidak kemudian mengurangi akidah kita. Kemudian kita jadi pluralis kayak Ahmad Wahid karena dia dikukut kuromo di Jogja nate. Dia orang miskin, pinter, aktivis HMI, teu direret ku Muhammadiyah, merenduka teu kareret.
tidak direret ku agnia-agnia orang Islam, dia kemudian diperhatikan oleh Romo di Jogja, diurus ku Romo di Jogja. Dia sampai nulis buku terkenal yang dia seniornya Nurholis Majid. Dia lantang menuliskan, saya ragu masa Romo saya yang mengurus saya segala sesuatunya masuk neraka. Saya kemudian jadi yakin bahwa neraka itu bukan untuk orang Islam saja. Taeta gara-gara teu ngaji Sahih Bukhari. Padahal si Romo itu bageurna ka Ahmad Wahid. Iya Abu Thalib. Bageurna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia akan mendapatkan siksa yang paling ringan. Karena apa? Karena tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Boleh kita terima bantuannya, tapi Nabi juga kan ini ditanya, hari Abu Thalib bagaimana di neraka siksa yang paling ringan karena nggak mau la ilaha illallah. Jadi orang kafir mantuan misalnya Kapolri mantuan dia ke Baitul Mulisin, wah sampai beres. Lalu ditanya ini bagaimana Kapolri, kan dia Muslim kafir ya anggap. Dia dengan menyumbang ini apakah jadi penghuni surga? Nggak bisa. Surga itu kuncinya la ilaha illallah. Atau cenah minimal syafaat. Syafaat itu ada yang meringankan siksa, itu kayak Abu Thalib. Abu Thalib itu dapat syafaat, nanti dijelaskan di hadis yang pembahasan akan datang tentang syafaat. Dapat syafaat tapi tidak mengeluarkannya dari neraka. Ada juga syafaat itu yang sampai mengeluarkan dari neraka. Apa perbedaannya? Yang keluar dari neraka mah la ilaha illallah. Kalau yang hanya diringankan di neraka itu yang tidak mau mengatakan la ilaha illallah, itulah Abu Thalib. Nabi tidak mengatakan dia akan ke surga, mudah-mudahan dia akan dimasukkan ke surga karena jasanya besar kepada saya, enggak mengatakan begitu. Tetap dia hanya akan mengalami siksa yang paling ringan, tanukir kakinya dipanaskeun, nu ngagolakna nepikeun ka otak. Makanya jangan main-main dengan la ilaha illallah. Ini sakral. Termasuk sakralnya itu juga kita jangan memvonis kafir, munafik, musyrik kepada rekan-rekan kita yang jelas dia yakin la ilaha illallah hanya gara-gara beda mazhab. Gara-gara itu muludan, abi itu muludan, wah can ahli bid'ah mah tuh kekal neraka. Kalau mau menyebut bid'ah karena nggak sependapat, ya bid'ah menurut saya. Mohon maaf, saya tidak akan ikut. Jangan sampai kita melebihi wewenang Allah. Allah saja akan memindahkan yang la ilaha illallah dari neraka ke surga. Nu moal dipindahkeun nu teu la ilaha illallah. Nah ini dalilnya dari Jabir radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal yakhruju minan nar bis syafa'ah, akan keluar dari neraka berkat syafaat, ka'annahum mutsa'arir, seolah-olah mereka ketimun kecil laletik rempeng. Nah itu udah itu di paraban bener. Tidak dikasih suplai vitamin. Lebih jelasnya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penghuni surga telah masuk ke surga, wa ahlun narin nar, ayat sinyal menyasar, dan penghuni neraka masuk neraka, yaqulullah, Allah Ta'ala lalu berfirman. Jadi sudah beres, muka surga, muka neraka.
Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa akhriju. Orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi, ya, sawi itu kayak tarigu, aci, ya. Tarigu tepung, ya, aci tepung. Biji sawi keimanan, maka keluarkan dia oleh kalian. Bagaimana berat biji sawi keimanan itu? Dalam hadis lain, yang hatinya yakin la ilaha illallah, meski dia pezina, pemabuk, penjudi, bahkan pernah membunuh, ya. Tapi kalau yakinnya masih, hatinya yakin la ilaha illallah, keluarkan. Ini dalil bahwa pelaku dosa besar itu tidak sampai kafir. Pezina, pemabuk, koruptor, pembunuh, asal masih yakin la ilaha illallah. Termasuk, ya, yang dosa-dosa dalam konteks keagamaan, ya, pengamal bid'ah, pengamal syirik, pengamal munafik, ayatul politisi salasun, gitu kan. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu kan bukan berarti orangnya munafik kalau masih ada yakin la ilaha illallah. Saya dapat info dari anggota dewan. Jadi Pak Ustadz, yang namanya anggota dewan itu kalau setengah janji terpenuhi itu sukses. Ya, tidak sukses itu kalau seperempatnya. Jadi nggak ada niatan buat memenuhi semua janjinya, nggak ada, dan memang susah. Nah, itu buat berjanji, kalau nggak begitu nanti nggak dipilih. Jadi kalau di sesama anggota dewan, alhamdulillah setengahnya sudah terpenuhi, alhamdulillah. Setengah dewan dulu makanya baik. Itu kan amal munafik, tapi kan dia masih yakin la ilaha illallah. Haji, umroh, balik haji ditihung, ya. Jadi balik haji unggul tuh ingin nama. Itu artinya masih ada la ilaha illallah. Itu yang maksud saya dosa-dosa keagamaan. Syirik datang ke dukun, punta-penta ke kuburan, tapi dia haji. Artinya ada la ilaha illallah. Sok sholat. Itu amal-amal syirik. Jangan kita kemudian vonis mereka sebagai musyrik, munafik. Kalau musyrik munafik sudah kafir. Mereka yang berdosa besar itu selama ada yakin la ilaha akan dikeluarkan dari neraka. Fayakhrujun, lalu mereka keluar qadim tuhisu, telah hangus terbakar, wa'aduhumaman, bahkan sempat menjadi lahar, saking diduru atau di neraka. Besi, ya, di Krakatau Steel saja diasupkan kanu panas Krakatau Steel menjadi jadi lahar. Fayul qauna fi nahril haya, lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Fayan butur, lalu kemudian mereka pun tumbuh kamatan butul hibbah fi hamilis sail au qala hamiyatis sail, seperti tumbuhnya biji-bijian di bantaran sungai, tekudu dipelak, tekudu dicebor, jarang di sendirinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam taru annaha tanbutu sufra. Multawiyah, tidakkah perhatikan sungguh buji itu tumbuh kekuning-kuningan dan melilit. Maksudnya tumbuh segar, ya. Meski semula dia sudah hangus, sudah jadi lahar. Ini menunjukkan ada orang yang disiksa di neraka itu dikeluarkan dari neraka. Ada juga yang tadi tidak dikeluarkan, cuma dikasih siksa yang
ringan dan selama-lamanya, hanya karena tidak mau la ilaha illallah, musyrik. Yakin Allah Tuhan, tapi yakin juga ada Tuhan selain Allah. Itu bahaya. Ini bahayanya pluralisme. Makanya MUI memfatwakan tahun 2000 berapa? 15 haram. Karena dia jadi yakin ada Tuhan selain Allah. Bahaya. Salam disebutkan KB Om Swastiastu Om Namo Buddhaya. Menyebut nama-nama Tuhan selain Allah, jika sampai meyakini ada Tuhan selain Allah, itu bahaya. Memang kalau sebatas basa-basinya tidak sampai menggugurkan la ilaha illallah, tapi hati-hati, jangan-jangan dia sudah yakin Tuhan itu Allah dan ada Tuhan selain Allah, bahaya. Itu Abu Thalib begitu, musyrik. Apalagi yang sama sekali tidak yakin la ilaha illallah. Karena orang Kristen Tuhannya Allah, orang Yahudi Tuhannya Allah. Iya, tapi Kristen meyakin Tuhan itu Allah dan Yesus dan Roh Kudus, nggak bisa. Harus la ilaha illallah, nggak boleh musyrik. Terakhir, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakaran nar fa asyaha biwajhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah tentang neraka, ini yang kayak tadi. Fa asyaha biwajhi, lalu Nabi berpaling dengan wajahnya. Wahzalik gitu ya, menunjukkan wajah yang mengerikan sampai terhenti dulu. Apakah merunduk ataukah berpaling, begini tuh asyaha. Fata'awadha minha, dan Nabi berlindung darinya. Tsumma dzakara an-nar fa asyad wajhi fata'awadha minha. Nabi menyebutkan lagi neraka, beliau lalu berpaling dengan wajahnya dan berlindung darinya. Ya. Bahas neraka itu Nabi wajahnya selalu menakutkan. Ya, beliau takut. Ayo orang apa tadi ngebahas neraka kalem ya. Entah ya. Iya. Kalau lihat orang yang mati mengenaskan baru gitu kan. Tapi kalau mendengar neraka biasa we. Kalau Nabi membahas neraka menggigil ya. Lalu kata beliau, ittaqun nar, takutlah kalian dari neraka, walau itu minimal, maksimalis ya. Walau bisyikki tamroh, meski dengan sebelah biji kurma sabulana. Tapi jangan minimalis, cenah. Kurma sabulana itu kurang lebih 2000, ku 2000 ya suka surga. Ya, selamat dari neraka, bukan begitu. Bagi orang yang miskin sekalipun gak punya apa-apa selain setengah biji kurma 1/2 sedekahkan. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, siapa yang tidak punya maka dengan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wirid-wirid, doa-doa, zikir-zikir, termasuk bahasa-bahasa yang baik, santun ya. Tidak berkata kasar, tidak berkata menghina, merendahkan, selalu husnudzon. Ayah zaman utara ka masjid ka mana si bapak eta cenah bong aya persi teu ka masjid. Nah, kalimat thayyibah siapa tahu sedang ada tamunya pingin laju persi. Siapa tahu sedang sakit. Jadi selalu berkata yang baik, tidak ada perkataan buruk. Itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Maksudnya hadis ini untuk menegaskan, meski ada siksa yang ringan di neraka, tetap harus takut, mengerikan. Meski ada yang dikeluarkan dari neraka dipindahkan ke surga, tetap kudu sieun. Karena satu harinya 50.000 tahun. Makanya sampai jadi lahar. Betul kita menganggap sepele neraka, sok eta menu ngaroko sunutkeun ka dieu. Latihan ngarah kuat kayak di neraka. Dibakar kita satu hari saja nggak mau, apalagi sampai ribuan tahun.
Jadi bukan berarti kemudian menyepelekan dosa besar. Baiklah cenah zina oge da kege ka surga. Da urang mah yakin KTP na oge Islam ya. Keunlah cenah mabok oge nanti juga ke surga. Jangan begitu. Tetap yang namanya di neraka itu sampai jadi lahar, artinya hancur tubuh kita karena dibakar habis oleh api neraka. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada 1-2 pertanyaan. Mangga Baji. Ahlul bid'ah itu di hadisnya masuk neraka ya. Dan ahlul bid'ah itu untuk di sejak salaf untuk menamai yang bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu hadis. Selama merujuk hadis itu ahlus sunnah. Persis, Muhammadiyah, NU, PKS, Salafi, semuanya ahlus sunnah. Yang disebut ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah? Syiah, ya, Syiah, Ahmadiyah, LDI Syaitik, Khawarij, ya, ahlul bid'ah yang berani ngebom umat Islam, ya, yang berani ngebom di masjid atau di gereja, itu ahlul bid'ah. Jadi meski nanti ahlul bid'ah dibedakan, ada mukaffaroh, ada ghair mukaffaroh, ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir. Cuma kalau ahlul bid'ah berarti sudah bukan ahlus sunnah, berarti sudah memvonis dia akan masuk neraka. Ya. Saya tadi contohkan ke maulidnya, itu dan nusuk maulid teh Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Asyuyuti, para ulama besar di madzhab Syafi'i. Jika ada urang we Habib Rizik, engko ngadukung Habib Rizik jadi presiden, tapi ya, tidak menghargai di bab itunya. Saya tidak pernah meludah dan insya Allah tidak akan pernah, tapi tidak membuat saya harus merendahkan orang-orang yang maulid sebagai ahlul bid'ah. Mereka ahlus sunnah, cuma ada perbedaan pendapat dalam turunan bid'ahnya, itu saja. Kalau hanya bid'ah yang mukhtalafah, yang diperselisihkan tapi masih merujuk sunnah, itu jangan disebut ahlul bid'ah, ahlus sunnah. Begitu Pak. Ada lagi? Ini wanginya bubur sudah menggoda. Salah tukang bubur juga nanti. Cukup? Mangga satu lagi. Masyarakat sekarang dalam Islam itu banyak golongan-golongan. Kalau kita misalkan sholat dengan beda akidah itu gimana? Bukan beda akidah ya. Kalau beda akidah sama Islam dan kafir. Beda madhab. Madhabnya madhab akidah gitu. Ada madhab fikih, ada madhab akidah ya. Intinya Pak Haji, innamal amalu binniyat. Amal itu bagaimana niatnya. Kalau Pak Haji madhabnya di A, Salafi misalkan ya, lalu nyeberang ke Kholaf, asal Pak Haji betul niatnya yakin silahkan. Tapi kalau Pak Haji contoh ya, kalau saya hadir muludan, saya berbohong dengan niat saya tahu itu salah ya. Tapi itu kan nama amal binniyat. Niat itu sepenuh hati kita yang kita yakini. Kalau kecuali Pak Haji, ada saya mah yakin sama Allah. Jadi saya asumsi saya nggak mungkin ya kita menjadi munafik, kita yang munafik tanda kutip. Kodiu asup pada itu asup. Lain politisi mah Pak Haji, politisi mah beda deh. Targetnya mudah suara gitu. Atau pedagang. Tapi kalau kita kan ibadah kepada Allah itu bagaimana niat kita. Kalau Pak Haji niatnya yakin ya mangga ya, tapi udah asa mustahil. Masa kita meyakini dua hal yang berbeda ya, pasti kita yakini salah satu yang menurut kita benar gitu. Tapi masalah
memang gini Pak, kadang ada gampang orang kan suka mengkafirkan orang lain kan. Iya itu. Itu kan dari salah satunya tuh harus ada yang kafir kan. Iya, makanya nggak boleh. Ya. Termasuk Pak Haji Ahlul itu Wahabi. Ya orang yang saya tobat nyebut Wahabi ke Muhammadiyah, ke Salafi, ke Persis. Susah diingatkannya. Saya lebih mudah mengingatkan jamaah Muhammadiyah, Salafi, Persis. Kalau nyebut Ahlul Bidah, tidak paham. Namun NU nyebut Wahabi, ke Persis, ke Salafi, eta hese tobatnya. Duka kumaha didoktrin kana teh kiai nanti. Padahal Wahabi itu Ahlul Bidah. Ya, jadi mereka gak mau memasukkan Salafi dan rekan-rekan Ahlus Sunnah Wahabi gitu. Ini perlu seminar internasional lama bukan seminar nasional, kalau seminar internasional susah ya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Insyaallah kita sambung di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.